Haleluya. Inilah Bapa menjadi kerinduan hati kami saat ini. Hati kami haus dan rindu Tuhan untuk dilawan oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, kami undang Tuhan hadir bersama hadirat-Mu Tuhan, dan Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami. Urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan. Bila Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus memperlengkapi hamba-Mu saat ini, sehingga hamba-Mu Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bukan secara pikiran manusia, namun benar-benar tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang hadir saat ini, yang siap menerima firman Tuhan, taruhkan damai sejahtera daripada Yesus, sehingga firman-Mu ya Tuhan boleh mengubah kehidupan kami, boleh memotivasi hidup kami Bapa dalam mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh dawang-awang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan. Keluar dari tempat ini, keluar dari hati dan pikiran kami. Otoritas Tuhan hadir bersama dengan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudaraku. Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur pada siang hari ini kita boleh ada di tempat ini, bukan karena kuat dan gagah kita, namun semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Terlebih utama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Raffles yang mempercayakan mimbar ini kepada saya. Saya bersyukur kepada Tuhan, biarlah lewat pertemuan kita saat ini nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Haleluya. Saudara-saudara, ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Semakin dikenal semakin sayang, ya kan? Saya bermarga Pendeta Marada Sihombing, punya istri di rumah saudara-saudara, punya 5 anak. Yang pertama sudah tiba waktunya untuk menikah, namun sampai saat ini belum Tuhan izinkan saudara-saudara, tinggal menunggu. Dan saat ini anak saya yang paling kecil saya bawa saudara-saudara untuk mendampingi orang tuanya. Dan doakan, saya melayani suatu gereja yang sangat sederhana. Tuhan percayakan saudara-saudara, dan oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Amin. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mendapat satu berkat dari Tuhan. Suasana Natal saudara-saudara, ketika saya ditelepon Bapak Pendeta Raffles, Bapak Pendeta Sihombing, tolonglah untuk mengambil pelayanan tanggal sekian. Saya siap. Apa temanya? Temanya disampaikan sama saya, yaitu memelihara kasih persaudaraan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka firman Tuhan saat ini. Kita sama-sama baca saudara-saudara dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-13. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 saudara-saudara, ayat ini sangat saudaraku memotivasi kita bagaimana seorang yang menjadi anak Tuhan itu. Dalam Ibrani pasal 13 ayat yang pertama, saya sangat rindu kita bersama membaca firman Tuhan ini dengan suara yang kuat dan dengan jelas. Amin. Mari saudaraku kita baca 2, 3 ya. Peliharalah kasih persaudaraan. Sekali lagi, peliharalah kasih persaudaraan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang kasih ini sesuatu yang harus kita kerjakan. Namanya orang Kristen saudara-saudara. Barangkali kita mengerti apa itu artinya Kristen. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Tentu sekali kalau kita benar-benar menjadi pengikut Kristus, maka yang harus kita lakukan
Yang harus kita kerjakan apa yang dilakukan oleh Bapa kita di sorga, itulah yang kita lakukan. Haleluya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini masuk bulan Desember, yaitu perayaan Natal. Natal itu saudara-saudara berbicara tentang kasih. Kalau dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16, dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah bukti dari kasih Yesus itu, bahwa beberapa ribu tahun yang lalu saudara-saudara, kelahiran Yesus itu dinubuatkan lewat para nabi. Dan kita bersyukur beberapa tahun kemudian saudaraku, kita boleh merayakan Natal, boleh melihat bagaimana bukti dari kasih Yesus itu ke dunia ini lewat daripada lahirnya Yesus, saudara-saudara. Dan saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita benar-benar memelihara kasih persaudaraan itu. Berbicara tentang kasih persaudaraan, saudara-saudaraku, kita harus betul-betul mengasihi. Bahkan saudara-saudaraku, kita harus membuahkan apa itu namanya kasih persaudaraan, saudara-saudara. Kasih persaudaraan itu adalah melebihi dari, atau saudaraku, kasih persaudaraan itu menerima sebagai saudara seiman. Kasih persaudaraan itu harus menerima sebagai saudara kekasih. Secara pribadi, saya dengan saudara mungkin tidak saling mengenal, tetapi oleh karena kita dipersatukan dengan Kristus, maka kasih itu saudaraku kita buktikan hari ini. Secara pribadi saya dengan pendeta Raffles tidak ada kekeluargaan, tetapi satu di dalam tubuh Kristus. Dan saat ini saudara-saudaraku, kasih persaudaraan itu kita harus saling menghormati. Kasih persaudaraan itu adalah harus saling mengampuni. Dan kasih persaudaraan itu saudara-saudara, ini yang paling utama yang harus kita lakukan, yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita harus mampu menerima orang yang menyakiti hati kita. Kita harus mampu mengampuni, memaafkan orang-orang yang menyakiti hati kita. Mungkin saudara-saudara, kita mengingat peristiwa Yesus, saudaraku, waktu dia mengalami sesuatu siksaan, Yesus tidak melawan. Tapi ketika dia di kayu salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus tidak ada memiliki rasa sakit hati. Yesus tidak ada memiliki rasa dendam, tetapi dia mengampuni. Sampai dia berkata kepada Bapaknya, "Ya Bapakku, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengerti, tidak tahu apa yang mereka lakukan." Saudara-saudara, bukti dari kasih itu yang perlu kita pelajari saat ini, saudara-saudara. Seringkali kita berkata, "Aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku," tapi hanya di mulut.
Seringkali kita di gereja, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi keluar dari pintu gereja, saudara-saudaraku, apa yang dia lakukan? Dia melakukan menurut rasio dan pikirannya. Alkitab mencatat, saudara-saudaraku, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi bukti dari kasih itu, saudara-saudara, kita harus buktikan, kita harus melakukan seperti Yesus melakukan. Bukti dari kasih itu, saudara-saudara, coba sebentar kita belajar dari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20. Kisah Para Rasul 20, saudara-saudara, ayatnya yang ke-35 ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 35, demikian kebenaran firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Saudara-saudara, tahun yang lalu juga waktu perayaan Natal seperti ini, saya juga turut serta hadir di tempat ini, saudara-saudara, merasakan bagaimana bukti dari kasih persaudaraan itu. Secara pribadi, secara manusiawi, saudara-saudaraku, sangat sulit kita praktekkan. Apalagi saudara-saudara, saya selaku seorang hamba Tuhan melayani di suatu gereja yang sangat sederhana. Saya belajar, saudaraku, saya berdoa kepada Tuhan, bagaimana Tuhan saya menjadi berkat, dan saya rindu. Ini menjadi komitmen saya sebagai hamba Tuhan. Saya rindu menjadi hamba Tuhan yang diberkati dan memberkati. Kita harus siap, saudaraku, menjadi contoh. Kita harus siap, saudara-saudaraku, menjadi teladan seperti yang Yesus katakan, supaya kita saling mengasihi. Kita boleh lihat, saudara-saudaraku, contoh orang yang tidak mau mengasihi. Kita belajar daripada abang adik, saudaraku, bagaimana Kain dan Habel. Ketika Habel, saudaraku, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, Tuhan sangat berkenan kepada persembahan Habel. Akan tetapi persembahan Kain, Tuhan tidak berkenan. Kenapa? Karena memang di saat Habel itu mempersembahkan persembahannya, dia dengan rendah hati, dia dengan tulus ikhlas. Tetapi Kain, saudara-saudaraku, mempersembahkan persembahannya dengan wajah-wajah yang menggerutu. Coba lihat kiri kananmu saat ini, adakah wajah yang menggerutu, saudara-saudara? Ataukah adakah wajah-wajah hadirat Tuhan? Coba lihat kiri kanan. Haleluya, puji Tuhan. Namun saudara-saudara, waktu Kain mempersembahkan persembahannya itu, dia dengan muka yang muram. Artinya ibadah itu harus ada sukacita. Amin. Apa yang terjadi? Kecemburuan terjadi, sampai terjadi pembunuhan, saudara-saudara. Kain membunuh adiknya,
Bayangkan, dari satu mama, dia satu perut saudara-saudara, tetapi dia teganya saudaraku, dia menghilangkan nyawa adiknya oleh karena tidak memiliki kasih. Bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara, adakah kita saat ini memiliki kasih dari Kristus? Amin. Kita harus buktikan. Alkitab mencatat adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bukan seperti pujian saudara-saudaraku. Ini perlu kita praktekkan. Bapa, terima kasih. Tutup rapi. Padahal harus kita, Bapa, terima kasih. Bagikan lagi. Itulah bukti dari kasih itu saudara-saudara. Bukti dari kasih itu adalah pengorbanan. Sama-sama katakan pengorbanan. Baik dalam mengikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu adalah memerlukan suatu pengorbanan. Pengorbanan waktu. Sama halnya seperti ini Bapak Ibu saudara-saudara. Saudara tinggalkan aktivitas untuk sementara waktu, hanya untuk bersekutu dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, lebih baik satu hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat-tempat lain. Hari ini saya percaya seluruh jemaat Tuhan akan merasakan hadirnya hadirat Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kita meninggalkan aktivitas kita, tapi saat ini kita boleh rasakan bagaimana Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, apa yang menjadi pesan Tuhan kepada kita? Yang perlu kita praktekkan, yang perlu kita lakukan. Efesus pasal 5. Coba kita buka Efesus pasal 5 ayat 1. Kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat 1 dan 2. Ya. Alkitab mencatat saudara-saudara, saya akan bacakan. Sebab itu jadilah penurut Allah. Sebab itu jadilah penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Berapa banyak di antara Bapak Ibu saat ini sudah mengaku menjadi anak Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Amin. Iya, terima kasih buat tangan-tangan yang terulur saudaraku. Sebab itu jadilah penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita boleh renungkan saudara-saudaraku, bagaimana Yesus terhadap kehidupan kita. Kita boleh ada saat ini bukan karena kuat dan gagah kita, namun oleh karena anugerah Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Untuk itu tugas kita sebagai anak Tuhan, tugas kita sebagai pengikut Kristus, jadilah penurut Allah. Apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus katakan,
Itu yang harus kita lakukan. Lebih dari situ, itu urusan dunia, saudara-saudara. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, kita harus mampu bagaimana, saudaraku, hidup kita ini menjadi berkat. Berbicara tentang kasih persaudaraan itu. Kasih persaudaraan itu, saudaraku, tidak mengenal siapa lu, siapa saya, tetapi satu di dalam Tuhan adalah tubuh Kristus. Amin. Mungkin secara pribadi, secara marga, secara daging, saudara-saudara, kita tidak ada mungkin saling mengenal. Tetapi karena kasih Kristus yang telah diam bersama-sama dengan kita, sehingga kita saling menghormati, saling mengasihi, dan menerima sebagai saudara seiman. Alkitab mencatat, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Utamakan terhadap saudara seiman. Saya dan saudara adalah satu iman, satu kepercayaan, satu Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu, saudara-saudara, kalau kita sudah satu dalam Kristus, mari kita penuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kalau dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tentu sekali, saudara-saudara, ketika kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang pertama sekali, saudaraku, apa yang mau kita miliki? Kita harus memiliki perpindahan dari kodrat dosa, dan kita memiliki kodrat ilahi. Artinya ada pemisahan, ada perubahan, saudara-saudara. Itulah bukti dari pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Pengorbanan Yesus, saudaraku, membawa kita ke jalan kebenaran. Sehingga, saudara-saudaraku, damai sejahtera itu tetap bersama dengan kita, saudara-saudara. Menjadi pertanyaan, mengapa kasih itu sangat penting? Ini yang perlu kita perhatikan. Mengapa kasih itu sangat penting? Karena kasih itu adalah inti dari kekristenan yang sejati. Sama-sama katakan, saudara-saudara, kasih itu adalah inti dari kekristenan yang sejati. Ibarat tubuh kita ini, saudaraku, inti dari tubuh kita ini adalah jantung kita, saudara-saudara. Jantung kita. Kalau sudah berhenti jantung kita, saudara-saudaraku, maka selesailah sudah perjuangan kita dari bumi ini. Tetapi selagi jantung kita berdenyut, saudaraku, berarti kita masih diberi kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Demikian juga kasih itu. Kalau kasih itu sudah pudar, saudara-saudaraku, dan kita boleh melihat saat ini
firman Tuhan itu sudah mulai digenapi. Kasih semakin pudar. Tidak sedikit lagi saat ini orang bunuh-bunuhan, saudara-saudara. Tidak sedikit lagi, saudaraku, orang tua dengan anak berantem, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, sebagai kita umat pilihan Tuhan, harus ada perubahan, harus ada perbedaan antara orang yang mengenal kebenaran firman Tuhan dan orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Apa yang Yesus pesankan kepada murid-muridnya sebelum Yesus, saudaraku, meninggalkan dunia ini, sebelum dia naik ke surga? Apa yang menjadi pesan Yesus kepada murid-muridnya, itu juga pesannya saat ini kepada kita. Injil Yohanes pasal yang ke-13. Injil Yohanes pasal 13 ayat 34. Ya, Injil Yohanes pasal 13 ayat 34. Injil Yohanes pasal 13. Ya. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku. Iya. Injil pasal Yohanes 13 ayat 34. Dikatakan di sana, saudara-saudara, ayat 34 saya akan bacakan. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ini menjadi satu perintah, menjadi satu ketetapan, menjadi satu aturan, baik di dalam pekerjaan saudara-saudara, baik dalam satu perusahaan, baik dalam satu organisasi gereja maupun organisasi dunia. Tentu ada aturan dan peraturannya. Ada perintah yang mau kita laksanakan. Dan itu juga saat ini yang mau saya sampaikan, apa yang Tuhan pesankan Yesus tinggalkan di dunia ini sebelum dia naik ke surga. Dia pesankan kepada murid-muridnya, saudara, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin, Bapak Ibu. Yesus datang ke dunia ini sebagai tanda kasihnya, sebagai tanda kasih Bapa. Dia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan pesan Tuhan itu saat ini, hendaklah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan ketika kita melaksanakan ini, saudara-saudara, mempraktekkan ini, Tuhan berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Jangan saling membenci, tetapi saling mengasihi. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan siang hari ini benar-benar membawa kita ke jalan kebenaran, supaya kita satu dengan yang lain, saling mengasihi, saudara-saudara. Jangan kita pandang bulu, oh ini bukan satu marga saya, gak penting saya kasih. Tetapi sebagai kasih persaudaraan itu, kita harus, saudaraku, saling mengasihi satu dengan yang lain. Firman Tuhan tidak saya perpanjang lagi, Bapak Ibu saudara-saudara.
Itulah pesan Tuhan kepada kita saat ini. Hendaklah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Haleluya. Kita naikkan satu pujian kita kepada Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya. Haleluya. Amin. Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi dari awal. Kasih Allahku sungguh, Allahku sungguh tak terbukti. Oh, ketika Dia serahkan anaknya. Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban. Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan